Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD 2C, mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pembelajaran IPS model nested atau tersarang. Yang pertama, pengertian model nested. Pembelajaran terpadu model nested adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu yang secara khusus meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Model pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang adalah integrasi desain guna memperkaya segala hal yang digunakan oleh guru supaya terlihat lebih terampil. Mereka tahu bagaimana untuk mendapatkan jarak tempuh yang paling efektif dari pembelajaran apapun. Tapi dalam pendekatan nested, untuk instruksi perencanaan diperlukan beberapa sasaran yang tepat untuk belajar siswa. Namun, integrasi nested mengambil keuntungan dari kombinasi yang sehingga tugas tersebut tampaknya cukup mudah. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memadukan keterampilan proses dan sikap. Karakteristik pembelajaran terpadu. Model nested atau tersarang. Menurut Dekdikbud 1996-3, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu 1. Holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami satu fenomena dari segala sisi pada gilirannya nanti. Hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. 2. Bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan atau konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami arti hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sikapnya menjadi lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedang siswa bertindak sebagai aktor, pencari informasi dan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang harus dilalui dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model nested. Dengan mengumpulkan nesting dan pengelompokan clustering, sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa diperkaya dan ditingkatkan. Biasanya, pemusatan pada isi, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide yang secara tidak sengaja juga ditemukan pada hari-hari yang terlalu padat. Kurikulum yang menumpuk, serta jadwal yang ketat, guru yang berpengalaman dapat mencari latihan-latihan yang tepat, yang dapat mencari kegiatan belajar dalam bidang yang beragam. Yang pertama,
Kelebihan pembelajaran terpadu model nested yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada sisi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang keempat, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangan pembelajaran terpadu model nested. Model nested ini muncul dari kealamiannya. Dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan, mungkin membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Model nested ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan-latihan mereka. Kegunaan pembelajaran terpadu model nested. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Sehingga guru akan terus berusaha agar tataran belajar tepat, pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus pada keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, serta akan meningkatkan pula pengalaman belajar secara keseluruhan. Sekarang, keahlian khusus dalam 3 wilayah konsep dan sikap berintegrasi akan mudah dilalui dalam kegiatan terstruktur. Penerapan pembelajaran terpadu model nested. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi, yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, dengan menggunakan pokok bahasan atau subpokok bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka tentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terpadu model nested. 1. Tahap perencanaan. Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. 2. Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 3. Menentukan sub keterampilan yang dipadukan, pembelajaran khusus atau indikator. 5. Menentukan pembelajaran. Tahap pelaksanaan. 1. Guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasikan dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pelajar mandiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.